Yes, alhamdulillah kabar bahagia. Tepat hari ini, detik-detik Mas Hilgers dan Eliano Reijnders disumpah WNI. Paspor dan KTP Indonesia langsung terbit hari ini. Dilanjutkan langsung ke proses perpindahan federasi dari KNVB Belanda ke PSSI Indonesia kah? Dan bisa dipastikan tampil lawan Bahrain dan Cina. Ini informasi terbarunya. Simak penjelasannya berikut ini. Gini nih rasanya punya banyak pemain hebat yang berlaga di Eropa. Calvin Verdonk tampil memukau lawan raksasa Belanda sampai kemampuannya berhasil redam lawan yang langganan Liga Champions Eropa. Berikut informasi selengkapnya. Klub besar Italia AS Roma pun sampai dibuat kewalahan dan kelabakan. Jay Itzes, kapten timnas Indonesia, tampil impresif dan solid, bahkan dapat nilai bagus saat Venezia lawan Serigala ibu kota Italia. Musim depan bakalan pindah ke klub langganan Liga Champions Eropa kah? Begini penjelasan lengkapnya. Breaking news, ini benar-benar kabar super bagus. Nih, info A1 terpercaya lagi khusus untuk penggemar setia channel Indonesian Soccer. Satu wonderkid timnas Belanda di luar dugaan malah mau gabung timnas Indonesia karena ada garis keturunan. Hal ini langsung dibocorkan oleh orang dalam PSSI. Berinisial KS. Siapakah dia? Ini berita akuratnya. Benar-benar instingnya luar biasa. Namanya juga pelatih kelas dunia. Alhamdulillah bikin publik lega. Begini pernyataan jujur Shin Tae-yong soal Jens Raven yang dinilai layak jadi striker utama timnas Indonesia senior. Apa yang ia sampaikan kepada publik? Ini berita selengkapnya. Dasar kurang ajar dan gak tahu diri. Media Cina berani-beraninya terang-terangan remehkan timnas Indonesia jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bisa-bisanya nekat buat pengumuman aneh dan janggal ini ke dunia. Kok bisa kayak gitu? Sebenarnya apa yang mereka katakan? Simak penjelasannya di sini. Malaysia dan Vietnam benar-benar bernasib sangat tragis, resmi tersingkir dan gagal lolos ke Piala Asia U20 tahun depan. Media Nguyen itu bisa-bisanya menyalahkan timnas Indonesia dan Thailand. Haha, kok bisa kayak gitu? Makanya jangan banyak cakap sering hina sana-sini. Ini kronologi sebenarnya. Simak sampai selesai. Ini bentuk persaudaraan sesama negara muslim di sepak bola. Begini pernyataan jujur pelatih Yaman U20 usai laga melawan timnas Indonesia tadi malam. Sampai bawa-bawa rasa persaudaraan tinggi. Apa yang ia sampaikan yang bisa bikin publik begitu terharu mendengarnya? Ini informasi selengkapnya. Mata dan telinga Indra Syafri harus dibuka lebar-lebar, biar gak memalukan tampil di Piala Asia U20 tahun depan. Shin Tae-yong langsung beri rahasia hebat ini agar timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Fans Garuda Muda Auto sangat bahagia dan bangga melihat semua ini. Tonton video sampai selesai biar makin senang. Tom Haye dan Eliano Reijnders terpergok saling respek dan berpelukan tadi malam di Belanda. Bukti kecintaan ke Indonesia semakin menyala. Bahrain dan Cina siap-siap lemas. Pembenci naturalisasi dibuat auto kejang melihatnya. Apa yang melatar belakangi pertemuan hebat ini? Tonton ulasan lengkapnya hanya di sini. Nah gitu dong, baru benar, Indra Syafri akhirnya sadar dan waras juga tuduhan anti pemain keturunan terpatahkan dengan pernyataan mengejutkan ini. Sampai bawa-bawa pemain keturunan asal Brazil. Apa yang membuatnya kini menyadari hal tersebut? Ini kabar terbarunya tadi malam. Luar biasa, inilah bentuk kerjasama bagus Indonesia dan Belanda. Mungkin Thomas Hilgers akan banyak aktivitas yang menguras tenaga untuk lakukan sumpah WNI hari ini. Pelatih FC Twente buat keputusan hebat begini untuk kemajuan timnas Indonesia demi lolos Piala Dunia 2026. Ini kronologi lengkapnya.
Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah kabar bahagia. Tepat hari ini, detik-detik Mes Hilgers dan Eleanor Eigenders disumpah WNI. Paspor dan KTP Indonesia langsung terbit hari ini. Dilanjutkan langsung ke proses perpindahan federasi dari KNVB Belanda ke PSSI Indonesia kah? Dan bisa dipastikan tampil lawan Bahrain dan Cina. Ini informasi terbarunya. Simak penjelasannya berikut ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa pengambilan sumpah di Belanda ini sebenarnya tidak ada yang istimewa. Ia menjelaskan bahwa banyak masyarakat yang melakukan sumpah di negara lain dan itu merupakan hal yang biasa. Meski begitu ada nuansa tergesa-gesa dalam proses sumpah Mes dan Eleanor. Pasalnya banyak pemain keturunan yang sudah menjadi WNI sebelumnya menjalani sumpah di kantor Kemenkumham Jakarta. Namun, kali ini Mes dan Eleanor akan melakukannya di luar negeri. Mereka dijadwalkan untuk menjalani sumpah WNI di Auditorium Kedutaan Besar RI di Den Haag, Belanda, pada Senin, 30 September 2024. Proses ini akan dipimpin langsung oleh perwakilan dari Kemenkumham, yakni Dirjen Ahu Cahyo Rahadian Muzhar. Upacara ini juga akan disaksikan oleh Duta Besar RI untuk Belanda, Maier Vas, serta perwakilan PSSI yang kemungkinan besar diwakili oleh Arya Sinulinga yang sudah berada di Belanda beberapa waktu lalu. Bagaimana menurut kalian tentang pengambilan sumpah ini? Apakah ada yang menarik atau mungkin Anda punya pandangan berbeda? Silakan berikan komentar. Gini nih rasanya punya banyak pemain hebat yang berlaga di Eropa. Calvin Verdonk tampil memukau lawan raksasa Belanda sampai kemampuannya berhasil redam lawan yang langganan Liga Champions Eropa. Berikut informasi selengkapnya. NEC Nijmegen meraih hasil imbang 1-1 melawan Feyenoord dalam laga Eredivisie yang berlangsung di Stadion De Goffert pada Sabtu 28 September. Bek Timnas Indonesia Calvin Verdonk dipercaya untuk tampil sejak awal pertandingan ini. Sebagai tim yang diunggulkan, Feyenoord langsung mengambil inisiatif permainan. Namun kejutan datang dari NEC yang berhasil mencuri keunggulan lebih dulu. Gol pembuka tercipta di menit ke-33 lewat Sonje Hansen yang memanfaatkan kesalahan di lini belakang Feyenoord. Hansen menguasai bola di sisi kanan, meluncur masuk ke kotak penalti dan melepaskan tembakan ke tiang dekat yang tidak mampu dihentikan kiper Feyenoord, Timon Willenreuter. Tertinggal 1 gol, Feyenoord semakin menggencarkan serangan, menguasai 65% penguasaan bola. Meski demikian, pertahanan kokoh dari Calvin Verdonk dan rekan-rekannya membuat setiap upaya Feyenoord untuk mencetak gol berhasil dipatahkan. Verdonk berperan sebagai bek kiri dalam formasi 4-3-3, berhasil meredam serangan dari sisi kanan dan sekaligus memberikan dukungan saat timnya menyerang. NEC berhasil mempertahankan keunggulan hingga menit ke-85 dengan pertahanan yang solid menahan gempuran Feyenoord. Namun, momen tersebut berakhir pada menit ke-88. Setelah kiper NEC Robin Royves berhasil menepis sundulan David Hanchko, Jordan Lotomba memanfaatkan bola muntah untuk menyamakan kedudukan. Di masa injury time, NEC hampir kembali unggul saat Bram Nuitins melakukan sundulan, namun tembakannya berhasil ditepis oleh Willenreuter. Skor 1-1 pun bertahan hingga akhir pertandingan. Apa pendapat kalian tentang performa NEC Nijmegen di laga ini? Apakah kalian merasa hasil imbang sudah mencerminkan permainan kedua tim? Silakan bagikan komentar kalian. Klub besar Italia AS Roma pun sampai dibuat kewalahan dan kelabakan. Jay Itzes, kapten Timnas Indonesia, tampil impresif dan solid bahkan dapat nilai bagus saat Venezia lawan Serigala ibu kota Italia. Musim depan bakalan pindah ke klub langganan Liga Champions Eropa kah? Begini penjelasan lengkapnya. Bek Timnas Indonesia, Jay Itzes.
Tampil penuh selama 90 menit saat Venezia bertandang ke markas AS Roma dalam laga Serie A 2024-2025 Giornata 6 di Stadion Olimpico, Minggu malam 29/9/2024. Venezia sebenarnya sempat unggul lebih dulu lewat gol Joel Pohjanpalo di babak pertama. Namun Roma berhasil bangkit di babak kedua dan berbalik menang berkat aksi Bryan Cristante dan Nicolo Pisili. Menurut laporan dari Fotmob, Itzes mendapatkan rating 5,8. Di laga ini ia menerima kartu kuning pertama pada menit ke-39 setelah melanggar Zeki Celik. Meski berposisi sebagai bek tengah, pemain berusia 24 tahun ini menunjukkan kontribusi yang signifikan dengan akurasi umpan mencapai 85% serta satu tembakan tepat sasaran. Dalam aspek ofensif, Itzes berhasil mengirim bola ke sepertiga akhir area lawan sebanyak 3 kali dan melakukan umpan panjang akurat 3 kali dari 5 percobaan. Dari sisi defensif, ia mencatatkan 2 sapuan, 4 recovery bola, dan memenangi 2 duel meski harus melakukan 4 pelanggaran. Pelatih Venezia Eusebio Di Francesco mengungkapkan kekecewaannya setelah gagal meraih kemenangan. Hari ini kami pantas mendapatkan hasil yang berbeda terutama untuk apa yang kami ciptakan, ungkap Di Francesco. Dalam 60 menit pertama, kami memberikan sedikit peluang kepada Roma, namun tidak mampu memanfaatkan banyak peluang yang kami ciptakan. Ia menambahkan kami kembali ke Venezia tanpa poin setelah pertandingan di mana kami memainkan sepak bola yang bagus selama 70 menit pertama. Kami belajar bahwa ketika memiliki peluang, kami harus menutup pertandingan. Di Francesco juga menekankan bahwa Venezia harus mengatasi kurangnya pengalaman yang berujung pada kekalahan. Saya percaya tim ini mulai memainkan sepak bola yang hebat dan saya yakin dalam jangka panjang kami akan memetik hasilnya. Bagaimana pendapat kalian tentang performa Jay Itzes dan Venezia dalam laga ini? Apakah kalian setuju dengan analisis pelatih Di Francesco? Ayo berbagi komentar. Breaking news, ini benar-benar kabar super bagus. Nih, info A1 terpercaya lagi khusus untuk penggemar setia channel Indonesian Soccer. Satu wonderkid timnas Belanda di luar dugaan malah mau gabung timnas Indonesia karena ada garis keturunan. Hal ini langsung dibocorkan oleh orang dalam PSSI. Berinisial KS. Siapakah dia? Ini berita akuratnya. Indra Syafri mengungkapkan bahwa Kaya Schmons, pemain keturunan, menunjukkan minat untuk memperkuat Garuda Nusantara. Ini tentu saja menjadi kabar baik untuk timnas Indonesia U20 yang sudah memastikan tempat di Piala Asia U20 2025. Menghadapi persaingan ketat dari tim muda Asia lainnya, penting bagi timnas Indonesia U20 untuk terus memperbaiki diri dan tambahan kekuatan dari para pemain keturunan diharapkan bisa memberikan kontribusi signifikan. Indra Syafri telah mendaftarkan sejumlah pemain keturunan kepada PSSI, termasuk Kaya Schmons. Ia berharap PSSI dapat segera menangani administrasi agar Kaya bisa bergabung dengan skuad. Schmons sudah memberi sinyal untuk bergabung dalam kurung ke Timnas Indonesia U20. Tentu saja PSSI perlu menindaklanjuti secara administratif dan semoga apa yang telah kami ajukan bisa cepat terrealisasi, kata Indra. Selain Kaya, nama pemain keturunan lain yang juga dilirik adalah Tim Gibbons dan Dion Marks. Dengan kedatangan para pemain ini diharapkan timnas Indonesia U20 bisa tampil kompetitif di Piala Asia U20 2025 yang akan berlangsung di Cina dari 6 hingga 23 Februari 2025. Bagaimana pendapat kalian tentang kedatangan pemain keturunan ini? Apakah kalian percaya mereka bisa membawa perubahan positif bagi timnas Indonesia U20? Ayo, tuliskan komentar kalian. Benar-benar instingnya luar biasa, namanya juga pelatih kelas dunia. Alhamdulillah bikin publik lega. Begini pernyataan jujur Shin Tae-yong soal Jens Raven yang dinilai layak jadi striker utama timnas Indonesia senior. Apa yang ia sampaikan kepada publik? Ini berita selengkapnya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan tanggapan mengenai peluang Jens Raven untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Shin setelah melihat performa timnas U20 melawan Yaman dalam kualifikasi Piala Asia.
di mana Raven mencetak gol lewat sepakan keras dari dalam kotak penalti yang tak mampu dibendung oleh kiper lawan. Meskipun tampil mengesankan, Shin menilai bahwa Raven belum siap untuk bermain di timnas senior. Ia mengungkapkan segitu saja sangat kurang, masih dibutuhkan power lebih dan daya juang. Kalau segitu saja tidak akan pas untuk striker di timnas senior. Pelatih timnas U20, Indra Syafri, juga sepakat dengan pandangan Shin. Indra menekankan pentingnya agar Raven mendapatkan lebih banyak pengalaman bersama timnas kelompok umur. Biarkan buah itu matang di pohonnya dulu. Saya pikir saya dan Coach Shin akan selalu diskusi tentang bagaimana timnas Indonesia U20 dan pemain-pemainnya, apakah ada yang bisa direkrut ke U-Strip 23 atau senior, ujarnya. Ia menambahkan, tapi kalau menurut saya mungkin Jens masih harus sabar dulu untuk bisa menembus ke tim senior. Di kualifikasi Piala Asia U20, Jens Raven menunjukkan performa yang sangat baik dengan mencetak 3 gol dari 3 pertandingan. Tapi jangan-jangan ini hanyalah strategi cerdik Shin Tae-yong untuk mengelabuhi Bahrain dan Cina kah? Apa pendapat kalian tentang perkembangan Jens Raven? Apakah kalian setuju bahwa ia perlu waktu lebih untuk membuktikan dirinya di level senior? Silakan tuliskan komentar kalian. Dasar kurang ajar dan gak tahu diri. Media Cina berani-beraninya terang-terangan remehkan timnas Indonesia jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bisa-bisanya nekat buat pengumuman aneh dan janggal ini ke dunia. Kok bisa kayak gitu? Sebenarnya apa yang mereka katakan? Simak penjelasannya di sini. Timnas Indonesia tampaknya masih dianggap remeh oleh media Cina, meskipun skuad tim naga kini dihantam badai cedera yang melanda para strikernya. 2 striker andalan mereka berpotensi absen dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 akibat cedera parah di Liga Super. Meski dalam kondisi sulit, media Cina tidak menunjukkan kekhawatiran menjelang 2 laga kualifikasi Piala Dunia pada bulan Oktober. Media Cina menyusun skema sederhana, menahan imbang Australia di Melbourne dan meraih kemenangan melawan timnas Indonesia di Qingdao. Mereka menuntut timnas untuk mengamankan poin maksimal saat bermain di kandang. Pada tanggal 10, timnas Cina akan memainkan pertandingan tandang melawan Australia, tulis laman 163.com. Di pertandingan ini, tim sepak bola nasional kemungkinan besar akan fokus pada pertahanan. Kemudian mereka akan menghadapi timnas Indonesia di kandang sendiri di Qingdao. Timnas Cina harus mengamankan poin penuh di pertandingan ini. Performa para pemain sangat menentukan untuk bisa menang. Harapan besar publik Cina untuk meraih kemenangan melawan Indonesia bisa dimaklumi, mengingat mereka sudah mengalami 2 kekalahan dari Jepang dan Arab Saudi yang membawa mereka ke dasar klasemen. Sementara itu, timnas Indonesia duduk di peringkat keempat dengan koleksi 2 poin tanpa kekalahan, hasil dari imbang melawan Arab Saudi dan Australia. Meskipun demikian, kekuatan timnas Indonesia masih diremehkan seperti yang terlihat dari pandangan media Cina. Menarik untuk ditunggu bagaimana hasil pertandingan di Qingdao nanti. Akankah harapan publik Cina untuk mengalahkan Indonesia terwujud atau justru sebaliknya? Silakan berikan pendapat kalian. Malaysia dan Vietnam benar-benar bernasib sangat tragis, resmi tersingkir dan gagal lolos ke Piala Asia U20 tahun depan. Media Nguyen itu bisa-bisanya menyalahkan timnas Indonesia dan Thailand. Haha, kok bisa kayak gitu? Makanya jangan banyak cakap sering hina sana-sini. Ini kronologi sebenarnya. Simak sampai selesai. Media Vietnam menyebut timnas Indonesia U20 dan Thailand sebagai penyebab negaranya gagal lolos ke Piala Asia U20 2025. Dengan hanya meraih 6 poin dan selisih gol plus 5, Vietnam resmi tersingkir setelah finish di posisi 6 dalam klasemen runner-up terbaik. Hanya 10 juara grup dan 5 runner-up terbaik yang berhak melaju ke putaran final Piala Asia U20 2025 di Cina pada 6 hingga 23 Februari. Setelah mengetahui negaranya gagal lolos, media Vietnam Sohaven menyatakan kekecewaannya dan mengklaim bahwa timnas Indonesia U20 dan Thailand menjadi faktor utama. Tanpa meraih kemenangan sekaligus, Indonesia dan Thailand menyebabkan tim Vietnam turun peringkat dan berisiko tersingkir, tulis Sohaven.
Baik timnas Indonesia U20 maupun Thailand U20 gagal meraih kemenangan di babak final kualifikasi Asia U20 2025, tambahnya. Jika saja timnas Indonesia U20 berhasil mengalahkan Yaman, atau sebaliknya kalah dengan skor telak, mungkin nasib Vietnam akan berbeda. Hal yang sama berlaku untuk Thailand jika mereka bisa mengalahkan Irak atau kalah dengan skor yang sangat telak, mungkin Vietnam memiliki peluang yang lebih baik. Menarik untuk dicatat bagaimana pengaruh pertandingan antar tim di kawasan ini dapat mempengaruhi peluang satu sama lain. Apa pendapat kalian tentang situasi ini? Apakah kalian setuju dengan pandangan media Vietnam? Ayo, berikan komentar kalian. Ini bentuk persaudaraan sesama negara muslim di sepak bola. Begini pernyataan jujur pelatih Yaman U20 usai laga melawan timnas Indonesia tadi malam. Sampai bawa-bawa rasa persaudaraan tinggi. Apa yang ia sampaikan yang bisa bikin publik begitu terharu mendengarnya? Ini informasi selengkapnya. Pelatih Yaman U20 Mohamed Hassan Ali Al-Baadani mengungkapkan rasa syukurnya setelah timnya berhasil menahan imbang timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, pada Minggu malam, kedua tim berbagi poin dengan skor 1-1 yang tercipta di injury time babak pertama. Selamat kepada Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2025. Masya Allah, Masya Allah. Apapun hasilnya, yang penting kita tetap bersaudara, ucap Hasan dalam jumpa pers usai laga. Ia mengakui bahwa sejak awal, timnya sudah menyadari bahwa mereka akan menghadapi kesulitan melawan anak-anak Indonesia U20. Hari ini kami beruntung. Kami sudah tahu bagaimana permainan anak-anak Indonesia, dan kami cukup kesulitan dalam pertandingan ini, tambahnya. Mengenai persiapan menuju Piala Asia U20 2025, Hasan tidak ingin terburu-buru. Ia berencana untuk menunggu hasil lengkap kualifikasi dan memastikan status kelulusan timnya. Kami sekarang belum tahu kami lolos atau tidak karena masih ada tim lain yang harus bertanding. Kami masih harus tunggu kepastian, tetapi insya Allah kami lolos, ujarnya. Akhirnya, Yaman berhasil lolos ke putaran final sebagai salah satu runner-up terbaik dengan mengumpulkan 7 poin dari 3 laga. Piala Asia U20 2025 akan digelar di Cina pada 6 hingga 23 Februari 2025. Apa pendapat kalian tentang performa Yaman dan timnas Indonesia U20 di kualifikasi ini? Apakah kalian optimis untuk masa depan kedua tim di Piala Asia? Silakan berbagi komentar kalian. Mata dan telinga Indra Syafri harus dibuka lebar-lebar, biar gak memalukan tampil di Piala Asia U20 tahun depan. Shin Tae-yong langsung beri rahasia hebat ini agar timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Fans Garuda Muda Auto sangat bahagia dan bangga melihat semua ini. Tonton video sampai selesai biar makin senang. Kelolosan timnas Indonesia U20 disambut hangat oleh pelatih Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini bahkan memberikan beberapa saran mengenai hal-hal yang perlu dibenahi menjelang putaran final. Memang baik dalam kerja keras semuanya walaupun cuaca sangat panas, tetapi kita lolos ke Piala Asia, bukan lagi ASEAN. Maka kita harus tingkatkan lagi kecepatan pertandingan dan performa pemain, tutur Shin kepada wartawan. Ia juga menekankan pentingnya memperkuat lini belakang. Mungkin dibutuhkan pemain keturunan. Jika kita lolos ke Piala Asia, pastinya kita memerlukan pemain yang postur tubuhnya tinggi dan baik, karena dibutuhkan pemain-pemain dengan power yang bagus, tambahnya. Piala Asia U20 akan digelar di Cina pada Februari mendatang. Dan tim-tim terbaik dari Asia akan bersaing untuk meraih 4 tempat di Piala Dunia yang akan dilaksanakan di Chili. Bagaimana pendapat kalian tentang strategi yang disarankan Shin? Apakah kalian setuju bahwa pemain keturunan bisa membawa perubahan bagi tim? Ayo, berikan komentar kalian. Tom Haye dan Eliano Reijnders terpergok saling respek dan berpelukan tadi malam di Belanda. Bukti kecintaan ke Indonesia semakin menyala. Bahrain dan Cina siap-siap lemas. Pembenci naturalisasi dibuat auto kejang melihatnya. Apa yang melatar belakangi pertemuan hebat ini? Tonton ulasan lengkapnya hanya di sini.
Hasil pertandingan antara PEC Zwolle dan Almere City FC di Liga Belanda 2024 hingga 2025 sudah ditentukan. Laga yang berlangsung di Stadion Maaspark Zwolle pada Minggu (29 September 2024) sore waktu Indonesia Barat berakhir dengan skor 1-0 untuk tuan rumah. Dalam pertandingan ini, Tom Haye dipercaya untuk tampil sebagai starter bagi Almere City, sementara calon pemain timnas Indonesia, Eliano Reijnders, berada di bangku cadangan. PEC Zwolle yang bermain agresif. Meski begitu, Haye dan kolega berhasil menahan gempuran dari tuan rumah dan skor tetap 0-0 hingga menit ke-30. Di babak pertama, Haye sering melancarkan umpan-umpan terukur, namun peluang yang tercipta belum mampu dimanfaatkan oleh pemain Almere City. Setelah jeda, Haye masih tetap dimainkan sedangkan Reijnders tetap di bangku cadangan. PEC Zwolle menunjukkan dominasi, tetapi Haye harus ditarik keluar pada menit ke-65 dan digantikan oleh Alex Charbonnel. Sialnya, setelah Haye ditarik keluar, Almere City kebobolan gol bunuh diri James Lawrence pada menit ke-78 sehingga PEC Zwolle unggul 1-0. Almere City berusaha untuk membalikan keadaan, tetapi upaya mereka belum membuahkan hasil. Akhirnya PEC Zwolle berhasil meraih 3 poin dengan kemenangan tipis 1-0. Bagaimana pendapat kalian tentang performa kedua tim? Apakah kalian melihat potensi Eliano Reijnders untuk berkontribusi lebih besar di laga berikutnya? Silakan tuliskan komentar kalian. Nah gitu dong, baru benar, Indra Syafri akhirnya sadar dan waras juga tuduhan anti pemain keturunan terpatahkan dengan pernyataan mengejutkan ini. Sampai bawa-bawa pemain keturunan asal Brazil. Apa yang membuatnya kini menyadari hal tersebut? Ini kabar terbarunya tadi malam. Indra Syafri mengakui bahwa timnas Indonesia U20 membutuhkan amunisi baru, termasuk dari pemain keturunan, untuk menghadapi Piala Asia U20 2025. Ia telah mengajukan sejumlah nama pemain keturunan kepada PSSI untuk dinaturalisasi dan juga berencana berbicara dengan Wilber Halim Jardim yang absen di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Untuk menghadapi Piala Asia U20 2025, kami akan mencoba melakukan komunikasi lanjutan dengan Wilber agar dapat memperkuat tim, ungkap Indra Syafri di Jakarta. Meskipun Wilber masuk dalam skema tim, ia tidak memperkuat timnas Indonesia U20 selama babak kualifikasi. Pelatih yang juga menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI ini menegaskan bahwa timnas Indonesia U20 memang memerlukan tambahan pemain untuk tampil kompetitif di Piala Asia U20 2025. Kami akan bergerilya mencari pemain-pemain tambahan. Mungkin kita butuh pemain yang lebih berkualitas, apakah dia keturunan atau bukan, tambah Indra Syafri. Apa pendapat kalian tentang strategi Indra Syafri mencari tambahan amunisi? Apakah kalian setuju bahwa pemain keturunan bisa membawa dampak positif bagi tim? Silakan bagikan komentar kalian. Luar biasa, inilah bentuk kerjasama bagus Indonesia dan Belanda. Mungkin Thomas Hilgers akan banyak aktivitas yang menguras tenaga untuk lakukan sumpah WNI hari ini. Pelatih FC Twente buat keputusan hebat begini untuk kemajuan timnas Indonesia demi lolos Piala Dunia 2026. Ini kronologi lengkapnya. Mas Hilgers dan kawan-kawan berhasil membawa FC Twente meraih kemenangan 1-0 atas NAC Breda dalam laga Eredivisie yang digelar di De Grolschvester Minggu. Mes tampil sebagai pemain inti dan berduet dengan Alex van Hoornberg di lini pertahanan. Selama pertandingan, Mes dan rekan-rekannya berhasil menjaga gawang Twente dari ancaman serangan NAC Breda. Namun lini depan tim juga kesulitan mencetak gol sehingga babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Di awal babak kedua, pelatih Twente Joseph Oosting memutuskan untuk menarik Mes keluar dan menggantikannya dengan Gustav Lagerbielke. Duel di babak kedua berlangsung alot dengan skor 0-0 yang bertahan hingga 15 menit terakhir. Dalam momen krusial tersebut, Twente mendapatkan kesempatan penalti. Ricky van Wolfswinkel maju sebagai eksekutor dan berhasil mengarahkan bola ke sisi kiri, sementara kiper NAC Breda, Daniel Bilica, bergerak ke arah yang salah. Dengan gol tersebut, Twente pun unggul 1-0. Setelah memimpin, Twente berusaha keras untuk menjaga keunggulan. Mereka berhasil mempertahankan skor 1-0 hingga pertandingan usai.
Kemenangan ini membuat Twente melanjutkan start apik musim ini mengumpulkan 14 poin dari 4 kemenangan, 2 imbang, dan 1 kekalahan dalam 7 laga pertama. Saat ini, Twente berada di posisi ketiga Liga Belanda. Apa pendapat kalian tentang performa Maes Hilgers dan FC Twente di laga ini? Apakah kalian optimis dengan perjalanan tim di musim ini? Silakan bagikan komentar kalian.